Paman temannya Momi, tanya Cairin. Ania, paman ini kekeh. Kim Tae-hyung peringat Hien dengan tatapan tajam. Apa mereka juga tidak akan mengerti apa artinya kekasih kan? Balas Tae-hyung lirih. Anak-anakku mudah untuk mempelajari kata-kata baru, jadi jangan menyesatkan mereka. Baik, aku mengerti. Jadi paman siapanya Momi? Cairin mengulang kalimatnya. Hanya teman Momi, Irina, balas Hien. Rumah paman di mana? Kali ini Chanwon yang bertanya. Tidak jauh dari sini. Kalian mau main ke rumah paman? Tae menawari. Boleh Momi? Chanwon meminta izin. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh Momi? Tuntut Cairin. Karena kalian tidak saling kenal, balas Hien. Kan tadi sudah kenalan. Celutuk Tae-hyung yang segera dibalas anggukan kompak oleh Chanwon dan Cairin. Apa rumah paman ada kolam renangnya? Tanya Chanwon. Ada, kalian suka berenang. Paman pandai berenang. Benarkah Cairin tidak bisa renang? Seru Cairin. Woni jago, yang laki-laki ikut berseru heboh. Woni pintar ya, kalau Airin mau, paman bisa cari Airin renang sampai jago seperti Woni. Mau, boleh Momi? Tanya Cairin. Tidak boleh. Anak itu sudah manyun di sana, kenapa semuanya tidak boleh? Airin kan mau bisa berenang, seperti Woni. Melihat kedua mata Cairin yang sudah berkaca-kaca, Hien segera dilanda panik. Woni mau makan jelly Momi, pintanya. Ayah, masih ada sisa di sini. Airin juga mau, tawar Hien agar anak itu tak jadi menangis, juga agar Tae-hyung tak semakin mengulik banyak informasi mengenai si kembar. Mau Momi, jawabnya lirih. Hien segera memberikan beberapa jelly ke kursi belakang. Hanya sisa sedikit, jangan berebut ya, nanti Momi belikan lagi yang baru. Momi, Woni punya 3, Airin cuma 2, rengek Airin. Kalau begitu yang satu berikan pada Momi. Hien sudah menyodorkan tangannya, namun Chanwon tolak. Ini semua punya Woni. Andai Airin juga mau, sudah terdengar tangisan kecil di sana. Makan yang ada dulu saja. Besok Airin berapa 3, Woni cuma 2. Impas kan? Runding Hien. Airin mau 3 juga Momi. Besok ya. Mau sekarang. Menyesalalah, selalu saja berebut tanpa kenal tempat dan waktu. Boleh paman minta satu punya Woni? Sahut Tae-hyung dari kursi kemudi. Nih, balas Chanwon setuju dan langsung memberikan satu miliknya pada Tae-hyung. Wah, aku mau, Woni baik sekali. Karena paman teman Momi, balas Chanwon. Sekarang sudah sama-sama punya 2 kan? Tidak boleh berebut lagi, peringat Hien. Nih Momi, balas Cairin sembari menyeka air matanya. Mereka lucu, celutuk Tae-hyung sembari tersenyum tanpa mengurangi konsentrasinya mengemudi. Jika sudah berhadapan dengan makanan manis yang disukai, si kembar pasti anteng dan tak lagi banyak bicara. Tak lama kemudian, suara terbatuk Cairin terdengar dari belakang. Momi, Airin menelan jari tanpa dikunyah, teriak Chanwon. Hien segera menoleh ke belakang dan menemukan anak perempuannya sudah tersedak di sana. Tae-hyung, Airin, cepat tepikan mobilnya. Ia tampak sangat panik hingga kebingungan harus melakukan apa. Sementara Tae-hyung sudah menepikan mobilnya, bergegas keluar dari mobil dan segera mengeluarkan Cairin dari sana. Hien menyusul dengan perasaan yang campur aduk dan hampir menangis. Ia sudah mempelajari banyak hal mengenai pertolongan pertama untuk kondisi tertentu pada anak-anak. Ia bahkan memaksa Jungkook untuk ikut mempelajarinya juga. Namun saat dihadapkan dengan kejadian yang sebenarnya, Hien tak cukup pandai dalam hal menguasai diri dan rasa panik itu lebih mendominasi. Dengan melakukan teknik Heimlich manuver sebanyak 3 kali, jeli yang menyumbat kerongkongan gadis kecil itu berhasil dikeluarkan. Setelah Cairin bisa bernafas kembali dan menangis di sana, Tae-hyung baru menunjukkan perasaan leganya, membiarkan Hien mengambil alih tubuh gadis kecil itu dan memeluknya sembari menangis. Tae-hyung sudah pernah merasakan pengalaman seperti ini sebelumnya.
saat bertugas di rumah sakit, bahkan anak yang kemarin usianya jauh lebih kecil dibandingkan Jairin. Namun anehnya, rasa panik yang Taehyung rasakan sangat berbeda, hingga hampir membuatnya tak bisa berkonsentrasi, karena terlalu banyak kekhawatiran yang meliputi. Memang tidak terlalu ketara, karena Taehyung sangat profesional terhadap pekerjaannya. Kenapa tadi aku membiarkan mereka tetap pergi ke sekolah? Gumam Yeon panik sudah berjalan mondar-mandir di ruang tengah sembari menggigiti kukunya. Kencana, Airin sudah baik-baik saja. Balas Taehyung mencoba untuk menenangkan. Meminta kekasihnya itu untuk duduk di sofa, ia masih belum mau menerima kenyataan jika Yeon sudah memutuskan hubungan mereka di ruang UGD kemarin. Yeon sudah memegang kepalanya yang terasa hampir pecah. Kemarin malam Bonnie yang tersedak duri, sekarang Airin yang tersedak jelly. Mengapa hal yang mengkhawatirkan begini saja? Mereka masih bisa kompak. Karena mereka kembar, anak kembar cenderung mempunyai ikatan batin yang kuat. Aku tadi memberikan bekal bakso ikan. Bagaimana kalau mereka tersedak lagi? Seru Yeon panik dengan segera menyambar ponselnya dan mengirimkan pesan pada guru si kembar untuk memperingatkan mereka agar lebih berhati-hati saat makan bekal nanti. Setelah meletakkan kembali ponselnya, Yeon sudah meneteskan air mata di sana hingga membuat Taehyung kelabakan. Ada apa? Kenapa kau menangis? Serbu Taehyung dengan segera. Bukan apa-apa, balas Yeon dengan cepat menghapus air matanya. Yeon merasa tak berdaya akhir-akhir ini di saat si kembar semakin tumbuh besar dan banyak hal baru yang akan mereka pelajari. Mendadak Yeon kepikiran tentang banyaknya bahaya yang bisa saja mengancam keselamatan anak-anaknya. Dulu ia sangat percaya diri dan merasa sanggup untuk merawat Chanwon dan Jairin seorang diri. Namun sekarang Yeon merasa hampir kewalahan. Si kembar memang membutuhkan sosok seorang ayah, begitu pula dengan Yeon yang membutuhkan sosok seorang suami untuk berkeluh kesah. Setelah sempat yakin dengan Kim Sok Jin, namun karena kejadian kemarin malam, Yeon meragukan ketangkapan lelaki itu untuk membantunya mengurus si kembar. Reaksi Taehyung saat melihat Jairin tersedak terlihat lebih jauh merasa khawatir daripada Sok Jin. Setelah duduk di dalam kerongkongan Chanwon menghilang, lelaki itu masih bisa melanjutkan makan dengan tenang, bahkan sempat menghabiskan porsi keduanya. Tidak mempedulikan Yeon yang belum kebagian jatah makan untuk bisa meminum obatnya karena masih sibuk menyuapi Jairin. Tapi tidak masalah karena nafsu makan Yeon sudah mendadak menghilang begitu saja. Jangan terlalu merasa khawatir, hibur Taehyung. Kau bisa berkata seperti itu karena kau belum pernah merasakan menjadi orang tua. Balas Yeon frustasi. Kau benar, gumam Taehyung. Padahal saat di rumah sakit, tidak satu atau dua orang rekan seprofesinya yang mengatakan Taehyung sudah seperti bapak-bapak karena jokes yang lelaki itu buat selalu terkesan garing. Karena terus dilanda panik dengan kepala yang terasa hampir pecah, Yeon menuruti saran dari Taehyung untuk beristirahat dan meminta lelaki itu untuk segera pergi meninggalkan apartemennya. Saat Yeon terbangun, jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 siang. Ia dengan panik segera melompat dari atas ranjang karena sudah terlalu terlambat untuk menjemput si kembar pulang dari sekolah. Namun setelah sampai di lantai bawah, Yeon bisa mendengar ocehan si kembar bersama dengan Jungkook dan juga Taehyung. Yeon jadi heran, mengapa lelaki itu masih ada di sini. Padahal tadi Yeon sudah memintanya untuk pergi. Tuan Putri sudah bangun tidur. Bagaimana Tuan Putri? Apakah tidur Anda nyenyak? Mimpi indah, sindir Jungkook begitu menyadari keberadaan Yeon di sana. Pelayan setiaku sudah kembali, sudah tidak ngambek lagi. Balas Yeon tak mau kalah. Jungkook sudah mendengus kesal di sana, kemudian menggandeng tangan gadis itu menuju ruang tengah. Jadi dia ya, gumam Jungkook dengan tatapan menyelidik. Ayah biologis si kembar. Yeon sudah tersentak di sana. Dia menceritakan semuanya padamu? Tanyanya panik. Hampir, balas Jungkook. Kenapa Kim Taehyung ini ember sekali, dasar tidak beku.
Dia hampir tidak menceritakan apa-apa. Aku hanya memancingmu, tapi ternyata kau malah buka kartu sendiri. Setelah Jungkook dengan senyum jahil. Jungkook, jerit YN kesal setengah mati. Seolah-olah rahasia yang telah ia pendam selama bertahun-tahun dengan susah payah pada akhirnya terbongkar dengan cara konyol seperti ini. Tidak bisa begini, ini tidak sepadan. Aku akan bercerita pada sana jika kau pernah menjalin hubungan dengan seorang waria melalui aplikasi kencan. Kau lihat saja, sana pasti akan ilfil padamu. Ancam YN dengan kilat mata penuh dendam. Saat itu aku ditipu, sangkal Jungkook. Tapi kau memujinya hampir selama 1 minggu penuh dan percaya jika dia adalah jodohmu. Aku bahkan sudah memperingatkanmu jika ada yang salah dari dia. Tapi kau bahkan tak mau mendengarnya dan hendak pergi untuk melamarnya. Itu aib, beruntung Jungkook sempat minta tester sebelum benar-benar melamar. Jungkook ingat saat itu, dia sudah hampir pingsan di tempat, begitu tahu jika ia sudah dibohongi mentah-mentah. Aku tidak akan menceritakan hal ini pada siapapun, Yena. Jungkook tahu hal apa yang YN mau untuk saat ini. Kau janji? Lelaki itu mengangguk dengan cepat. Kalau kau ingkar, fotomu bersama dengan waria itu akan segera aku kirimkan pada sana. Aku janji. Jungkook membuat gestur mengunci mulutnya sendiri. Manapun juga, Yen tetap merasa was-was karena dari pengalamannya selama ini, rahasia yang Jungkook pegang selalu ada masa expirednya. Mulut Jungkook akan kesemutan jika tidak mengumbar rahasia orang ke khalayak umum. Aku akan bicara jujur, ucap Jungkook dengan suara lebih lirih. Daripada Kim Sok Jin, mengapa aku lebih suka kau dengan lelaki itu saja? Padahal aku belum lama melihat dia jalan dengan si kembar. Bahkan belum pernah melihat kau berdiri di dekatnya. Namun feelingku cukup bagus pada lelaki ini. Memangnya kau ini cenayang, ejek YN. Aku serius, aku melihatnya di depan gerbang sekolah si kembar, kemudian mengikutinya hingga ke apartemen. Aku menegurnya di depan pintu karena setelah sekian lama dia memencet belnya, kau tidak kunjung keluar. Aku pikir kau tidak ada di rumah tadi, tapi taunya malah menyelma menjadi putri tidur di dalam kamar. Banyak yang sudah terjadi setelah kau pergi hampir selama 2 hari ini. Aku lelah sekali hanya dengan memikirkan semuanya. Gumam YN dengan raut sedih. Iya, aku sudah tahu. Woni, Irene, dan Kim Taehyung sudah bercerita padaku tadi. Balas Jungkook. Hal itu juga yang membuatku semakin yakin jika Sok Jin tidak cukup cocok untukmu. Sudahlah Kokia, Taehyung hanya masa laluku, sementara Sok Jin Oppa adalah masa depanku. Lagi pula di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Balas YN meskipun dia juga tak yakin dengan ucapannya sendiri.